Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qorib. Saat ini kita sudah sampai halaman keempat, fasal yang ketiga, fi isti'mali alati siwak dan seterusnya. Baik, kita mulai dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah ono swiji fasal fi isti'mali alati sholati, ibaratnya fasal ing dalam nerangaken menggunakan alat siwak. Wa huwa utawi siwak iku min sunanil wudu'i, setengah saking pira-pira kesunahannya wudu. Wa jalakulan tin ucapaken asiwaku, kata siwak ayadan halim malih ala mengatasi barang selama yustaku kang digunakan siwak apa bihima min arakin nyatane saking kayu arak wa nahwihi lan sepadane kayu arak. Jadi pasal ini menerangkan tentang menggunakan alat siwak. Siwak atau gosok gigi itu merupakan salah satu dari sunnah-sunnahnya wudhu. Cuma hal ini ada beberapa perbedaan ya. Apakah siwak itu termasuk dalam sunnah di dalam wudhu atau sunnah di luar wudhu? Ya. Menurut Imam Ar-Ramli, bahwa siwak ini merupakan sunnah wudhu tapi di luar wudhu. Maka memerlukan niat tersendiri, tidak bareng sama niatnya wudhu. Ya. Memerlukan niat tersendiri dan melakukannya sebelum membasuh telapak tangan. Ada juga pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa siwak ini termasuk kesunahan di dalam wudu. Artinya tidak perlu niat khusus dalam melakukan siwak dan melakukannya setelah membasuh telapak tangan. Ya, dalam hal ini pendapat yang dianggap rojeh oleh kalangan Syafi'iyah, yang dianggap unggul adalah pendapatnya Imam Ar-Ramli yang mengatakan bahwa siwak adalah kesunahan di luar wudhu dan memerlukan niat tersendiri serta melakukannya sebelum membasuh telapak tangan. Nah, kata siwak ini mengandung dua makna. Yang pertama, siwak ini bermakna perbuatan gosok gigi. Nah, kadang juga siwak ini diucapkan sebagai alatnya gosok gigi, seperti kayu arok, kayu siwak itu dan selainnya. Ya termasuk sekarang mungkin alat sikat gigi itu termasuk siwak. Wasiwak lan tawi siwak iku mustahabun tin sunahaken fi kulli halin ing dalam saben-saben keadaan. Wala yukrahu lan ora tin makruhaken apa siwak tangzihan kelawan makruh tangzih illa ba'da zawali, kecuali sause waktu zawal lisoimi kang gune kang poso fardhon iku fardu anane apa si poso au naflan utawa iku sunah anane apa si poso. Ya. Jadi melakukan gosok gigi itu hukumnya sunnah di setiap keadaan. Ya, sunnah di setiap keadaan. Di kapanpun sunnah. Ya. Dan tidak dimakruhkan dengan makruh tangzih. Makruh tangzih itu makruh yang murni makruh ya. Kalau makruh yang mendekati haram itu namanya makruh tahrim. Gosok gigi tidak dimakruhkan setelah waktu zawal kecuali bagi orang yang berpuasa. Baik puasa fardu atau puasa sunnah. Artinya begini. Bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah, itu dimakruhkan melakukan gosok gigi setelah waktu zawal. Puasa fardu termasuk puasa Ramadan, puasa qadha, puasa nadar Puasa sunnah banyak puasa sunnah Puasa Senin Kamis, puasa Asyura dan lain-lain Puasa Arafah bagi orang-orang yang berpuasa seperti ini, kalau dia itu kok gosok giginya setelah waktu zawal. Waktu zawal tuh gampangnya pokoknya setelah duhur lah. Maka hukumnya makruh tangzih.
Kenapa kok dihukumi makruh? Karena alasan yang pertama menghilangkan fadilah atau keutamaan berpuasa. Jadi orang yang berpuasa setelah waktu ba'da zawal, mudahnya setelah zuhur, itu biasanya kan mengalami rasa tidak nyaman pada mulutnya, baunya menjadi busuk ya. Justru bau busuk itu merupakan fadilah yang oleh Rasulullah disebutkan lebih wangi daripada minyak misik ya. Maka kalau dihilangkan dengan gosok gigi itu justru menimbulkan hilangnya fadilah. Terus yang kedua, karena setelah salat zuhur itu orang yang puasa haus ya, maka mungkin butuh rasa segar. Dengan berkumur berpuasa itu nanti dikhawatirkan ya karena ketertidurannya ya, bisa melakukan resiko yang mengarah pada batalnya puasa ya, makanya hukumnya makruh. Wa tanzululan ilang apa al karahatu, hukum kemakruhan ya, kemakruhan gosok gigi bagi orang yang puasa tadi bi ghurubi syamsi, kelawan terbenamnya matahari. Waqtaralan milih sapa Nawawi, Imam Nawawi adamal karahati ing orane hukum kemakruhan mutlaqan halim mutlak. Lah, hukum kemakruhan gosok gigi bagi orang yang berpuasa ini sudah hilang ketika matahari itu terbenam ya. Karena apa? Tadi alasannya kan pada waktu ba'da zawal ya. Tapi setelah matahari terbenam ya sudah tidak dimakruhkan lagi ya. Bahkan Imam An-Nawawi memilih tidak adanya hukum makruh bergosok gigi bagi orang yang berpuasa, baik puasa fardu ataupun puasa sunnah, baik waktu sebelum zawal maupun waktu setelah zawal. Ini menurut pendapat Imam An-Nawawi. Jadi kalau kita sedang berpuasa kok gosok gigi setelah zuhur, menurut Imam An-Nawawi itu tidak makruh. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi memahami bahwa perintah gosok gigi itu mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu apapun, maka ya tetap mutlak semua, sunnah semua, kapanpun, termasuk setelah waktu zawal bagi orang yang berpuasa. Wa huwa lan utawi gosok gigi ayyisiwaku tegese gosok gigi fi salasati mawadhi'a ing dalam telu pira-pira panggonan iku asyaddu luwih disangatkan apane istihbaban kesunahane min ghairiha sanging saliyane salasati mawadhi'. Jadi gosok gigi ini lebih disangatkan kesunahannya pada tiga waktu berikutnya. Apa saja? Ahadua utawi salah sijine salasa iku ing data ghayril famina nekane berubahnya mulut, min azmin sangi sebab azm. Kila den ngendikaaken apa azm, huwa uta azm iku sukutun tawilun, diam dalam waktu yang lama. Wa qila lan ngendikake apa azm, wa ya azam iku tarkul akli, ninggal mangan ya, meninggalkan makan ya. Wa innama qalan pesine dawuh sapa musune wa ghairihi lan sakliyane azam, kata lafadz ghairihi iku liyas mula supaya mencakup apa lafadz ghairihi, mencakup taghayyurul fami ing berubahnya mulut bi ghairi azmin, kelawan tanpa ya sebab azam. Jadi gosok gigi itu lebih disangatkan kesunahannya pada tiga tempat, pada tiga waktu berikut, yakni satu, ketika terjadi perubahan mulut karena azm. Azm itu apa? Azm itu ya diam pada waktu yang lama, atau mulut tidak beraktivitas pada waktu yang lama ya. Mungkin karena tidur, karena puasa ya, atau karena memang diam tidak ada aktivitas pada mulut ya, kemudian menimbulkan perubahan mulut ya, biasanya bau yang busuk. Menurut pendapat yang lain, azam itu diartikan sebagai meninggalkan makan atau minum pada waktu yang lama. Jadi orang yang puasa itu kan setelah berjam-jam kan baunya terasa tidak nyaman. Atau sebab lain selain azam, ghairihi. Lafadz ghairihi ini dimaksudkan supaya memuat atau mencakup perubahan mulut yang tidak disebabkan oleh azm ya, oleh diamnya mulut dalam waktu yang lama. Ka'akli dirihin kaya makan sesuatu yang mempunyai bau, sifat rih karihin kang busuk,
rupane saumin kaya brambang merah wa basolin lan bawang putih ya. Wa ghairihi lan saliyane saum lan basal. Atau selain azam ini, selain azam ya, bisa juga disebabkan oleh sebab yang lain, misalkan karena memakan makanan yang berbau busuk. Di sini dicontohkan bawang putih, bawang merah, atau mungkin yang lain seperti jengkol, petai, ikan yang amis, ya, kemudian belandingan, atau mungkin yang lain lah yang menimbulkan dampak bau yang busuk. Bahkan kalau bau yang busuk ini ya terjadi pada mulut, sementara orang itu akan sholat Jumat, di mana diperkirakan bau busuknya itu akan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi orang-orang lain yang berjamaah sholat Jumat atau berjamaah sholat fardu, maka hukumnya sikat gigi, hukumnya bergosok gigi itu menjadi wajib. Menjadi wajib karena apa? Karena untuk menghindarkan ya rasa tidak nyaman atau rasa mengganggu kepada orang lain, ya menjadi wajib ya. Wasani lan kang pindho iku indal qiyami nalikane tangi ayil istiqodi tegese nalikane tangi minan naumi sangking turu. Yang kedua adalah ketika bangun dari tidur. Wasali sulanu kang kaping 3 iku indal qiyami ila sholati nalikane jumeneng ila sholati maring salat. Fardhon iku fardhu anane salat au naflan utawa iku sunah anane salat. Jadi yang ketiga ketika akan mendirikan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wa yuta'akkad tulanten tekankan atau den tekankan lagi aidan oposisi wak aidan halimale fi ghairi salasatin dalam saliyane 3 waktu al-madhkurati kang den tutur mimma saking barang selema wa kang utawi ma iku madhkur den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab-kitab kang panjang pembahasannya. Ya, jadi ditekankan juga gosok gigi ini pada waktu-waktu selain yang disebutkan tadi, yang mana dijelaskan dalam kitab-kitab yang panjang pembahasannya. Qiraatul Quran, seperti ketika akan baca Quran juga disunahkan siwak ya. Wasfiroril asnan nalikane dadi kuninge pira-pira gigi, ketika gigi menjadi kuning ya disunahkan juga untuk bergosok gigi. Nah kemudian wayusan latin sunakan apa ayan wiyan to berniat sapa siman bisiwaki kelawan siwake kelawan bergosok gigi ini as-sunnata ing sunnah. Jadi ketika orang itu melakukan gosok gigi, dia disunahkan meniati ya melakukan kesunahan. Ya. Kalau tidak diniati apa-apa, maka gosok giginya itu tidak termasuk ibadah yang berpahala. Jadi ibadah berpahala atau tidaknya tergantung dari niat. Maka ya, orang yang gosok gigi ya diperlukan untuk meniati gosok giginya sebagai ibadah sunnah. Wa ayyastakal yen to bergosok gigi sapa siman biyaminihi kelawan tangan kanane siman. Wa yabta'ala yen to memulai sapa siman bil jani bil aimani kelawan sisi mulut kang sebelah kanan min fami saking mulute siman. Wa ayyumirrahu lan yen melewatkan atau menjalankan sapa siman hu ing gosok gigine mau ala saqfi halqihi ngatasi rongga atase tenggorokane siman imroron latifan kelawan ya menjalankan latifan kang pelan-pelan. Wa ala qarasi adrasihi lan ing atase pira-pira bantalane gusi-gusine siman. Lan cara bergosok gigi ya. Di sini disebutkan tata caranya adalah satu, ya. Dia bergosok gigi dengan tangan kanannya, kemudian memulai dari sisi mulut yang sebelah kanan, kemudian menjalankan alat gosok gigi itu sampai pada bagian atas tenggorokannya dengan cara ya menjalankan dengan pelan-pelan, dan juga dia bisa menjalankan sampai pada bantalan-bantalan gusi-gusinya si orang tadi ya. Inilah berkaitan dengan hukum-hukum gosok gigi. Ada sebuah pendapat bahwa bila mana tidak ada alat gosok gigi, maka orang itu bisa menggunakan
jari-jari tangannya sebagai alat siwak. Ya. Apalagi kalau jari-jarinya ini kasar, ya, yang memungkinkan bisa menghilangkan kotoran dalam mulutnya, itu bisa digunakan sebagai alat siwak dan sah, ya, digunakan sebagai alat siwak dan sah memenuhi ya kesunahan melakukan siwak. Ya. Ada yang berpendapat seperti itu ya. Antara lain pendapatnya didukung oleh Imam Abdul Hamid Al-Ghazali. Tapi ada juga yang mengatakan ya tidak boleh memakai jari-jarinya. Ya. Harus menggunakan sarana yang lain. Ya. Tapi ya sekarang alat siwak itu kan banyak kita dapati ya. Kita bisa menggunakan alat yang betul-betul bisa mensucikan kotoran dalam mulut, juga bisa mendapatkan kesunahan siwak dengan meniati sebagai melakukan kesunahan. Demikian yang saya sampaikan, semoga bisa difahami. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.